Oke. Sebelumnya Bapak kemarin udah dapat pertanyaannya dari rekan saya ya Pak ya? Udah dijawab. Udah Oh dikirim. udah. Jawabannya udah nyampe belum ya? Oh iya, sebentar saya lihat dulu ya Pak. Jadi tiap kali saya kirim lagi gitu. Nggak tahu nyampe apa Oh, kagak. Kalau nggak gue kirim di chat lagi dah, biar seru. hmm, oh man, belum ada di email ya. Kemarin katanya udah mau dikirim ke email, cuman Udah saya kirim lagi di belum. chat dah. Soalnya saya kirim beberapa kali, berkali-kali tiap kali itu saya kirim lagi. Tadi juga, nih udah kirim di Oh, chat. Nah tuh, oke. siap. Siap Pak. Sebentar ya Pak. Hmm, Maksudnya biar biar cepet, maksudnya dikirim oh duluan. iya iya, betul Kagak Pak. Heeh. dikirim ya. Ya Iya sudah. tadi kemarin udah dibilang mau dikirim ke email sih Pak. Udah Ternyata saya kirim di emailnya email belum. juga. Saya udah kirim di Oh, email. ya udah nanti Ke email langsung Sarah saya lihat. dikirim, ke email dia juga dikirim. Cuman kagak ngerti bahwa itu jawaban kayaknya. Dia pikir cuma Oh, informasi aja. kemana ya chatnya? Masuk Sebentar belum? ya Pak. Sebentar. Bentar. Udah. Oke, nanti saya lihat ya Pak. Ya. Nah, untuk eh, lanjut ke pertanyaan yang yang nama, pekerjaan, tempat tanggal lahir itu Sambil saya share cuma aja ya. Saya oh share enggak ini mau ya. eh di Layar aja ya. di layar. Oke Pak, Ya, siap. biar biar gampang. Salah. Mana tadi teh? Ini ya. Nih. Nih kelihatan nggak nih? Oh ya kelihatan Mbak. Bentar ya Pak. Ya. Saya ini. Ini udah dikirim ke email 5 kali kali. Oh, oke. Nah, ini nanti aku minta ke teman aku untuk email ke aku ya. Soalnya Nggak, kirim belum email yang. langsung aja ke saya, jangan lewat temen, ntar kagak nyampe lagi. Oh iya. Soalnya dia udah dikirimin 3 kali deh. Si Dede itu Oh, udah dikirimin 3 kali. ya ampun deh. Jadi tiap kali dia nanya, saya kirim lagi. Dia nanya, kirim lagi gitu. Makanya langsung gua aja dah. Emailnya Ya udah, ini onward@indo.net.id. udah ya Pak. Nah, nanti ini saya langsung. Kenapa ya? Sok tanyain. Nanti saya jawab Oke. sambil sambil, sambil, Oh, sambil saya bacain. yang terkait British Publishing House Pak? Iya, ini bukan kelihatan di layar nggak? Iya kelihatan Pak, kelihatan. Ya udah. Mungkin Bapak ada pertanyaan terkait British Publishing House Pak? Nggak ada. Oh, oke. Gampang tinggal cari di Google juga ketemu ntar. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu kita ada Great Ancestors. Oh, Great Aku Ancestor. jelasin Ini dia. ya, aku jelasin sedikit ya Pak. Ya oke. Jadi ini tuh tentang boleh story, boleh kultur, budaya atau filosofi yang Oke. diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya di keluarga Bapak. Seperti Oke. itu Pak. Oke, ini yang full name udah beres ya. Nickname nggak ada Iya, ya. iya. Occupation, Dari rektor, tempat tanggal lahir udah ya. Ini ada ya, nama bapak, terus satu ada sampai 7 ya udah Pak. beres. Oke. Langsung aja. Sekarang great ancestornya saya kasih, saya nggak sampai tinggi banget lah, ke bapak saya aja dah. Biar gampang. Ini bapak langsung nih. Iya. Jadi dia tuh arsitek, juga lingkungan hidup ya. Dia zamannya Pak Emil Salim jadi Menteri KLH lah. Dia profesor di ITB. Dia yang mimpin PSLH. Ini namanya Pusat Studi Lingkungan Hidup lah. Ini di dalam bahasa Inggrisnya Oh, Center for Environmental Study ya, PSLH. iya. Jadi dia itu yang banyak nolong komunitas di desa Mm-mm. segala macam.
nolong komunitasnya yang turun ke ono gitu kira-kira. Kalau dia di lingkungan hidup, ono di jaringan, di internet, kira-kira itu sih. Oh iya, lingkungan hidup ya Pak. Dia orang yang hidup, tapi ya turunnya ke desa, ke kampung, bantuin orang kecil segala Hmm, macem gitu. Ini oke. bukunya Lingkungan Binaan untuk Rakyat, ada sih di belakang saya. Oh, bapaknya ngeluarin buku ya Pak ya? Iya, kalau Ono lebih banyak bukunya, lebih parah lagi. Lebih suka nulis ya Pak Prof. Iya, Ono ya. iya. Nah, ini aku next question ada education. Pak, kalau dari kita itu dari SD sampai kuliah. Walah, serius loh. Ya udah, harus ada tahunnya nggak? Tahunnya nanti Bapak tulis di yang tahun lulusnya aja, nanti aku Oh, yang itu. oh gitu. 1993 PhD. MN di in electrical engineering juga ya. Tapi bukan di Kanada juga, saya bukan di kampus yang sama, kampus beda nih. Oh iya. Di McMaster University. McMaster University Kanada. Terus insinyur in electrical engineering ITB. SD SMP. Serius sampai SD nih. Bias- Biasanya kita dari SD sampai kuliah sih, Pak. Ini udah sampai S3. Oh iya. In Bandung, Bandung gitu ya. Waduh, SD, SMP, SMA, Taruna Bakti, Oh, Bandung. tempat yang sama ya, Pak. Iya, itu sekolah dari SD si Bu. Ya, gitu deh. Masuk SD-nya mulainya ya, mulai masuk ini bukan keluar ya. 1969. Itu masuknya ya, Iya, masuk masuk ya, Pak. Hmm. gitu. Jadi mulai masuk. TK-nya dekat rumah di Bandung. Jalan kaki ya, Pak ya. Betul. Kok tahu sih? Biasanya. Biasanya emang jalan kaki sih dari rumah. Jalan kaki sendiri lagi nggak dianterin. Loh, nggak sama orang tuanya, Pak. Jalan Ya, kakinya. ya bandel soalnya anaknya, ya gitu deh. Oh, oke. Ini untuk selanjutnya itu ada karir nih, Pak Ono. Ya, ini saya cuman Nah, karirnya ujung sama ujung doang nih, awal sama sekarang. Tengahnya harus diisi kagak? nggak apa-apa yang Bapak mau tulis aja. Ya awalnya ini aja sih, apa sih namanya? Pengajar di ITB sampai tahun 2000. Terus terakhirnya dua ini, yang terakhir gitu. Oh, gimana nih, Pak pengalaman yang paling berkesan selama di karirnya? Pengalaman perasaan ada pertanyaan itu udah di bawah ya? Hah? Ntar, ada pertanyaannya. Ntar, parah nih banyak loh. Personal magic moment. Nah itu personal magic moment. Oh, udah ada di personal magic Udah moment-nya. saya masukin. Jadi kenapa saya sampai tahun 2000 di dosen di ITB pada wah ada kiriman harddisk. Oke. Jadi pada tahun 2000 Februari ITB bikin seminar. Oke, ngomongin copyright sama paten. Oke. Profesor di ITB ada 12 orang itu semua Iya. bilang kita penelitian hak cipta hak paten, penelitian hak cipta hak paten. Terus Ono disuruh ngomong di situ. Ono ngomong, kayaknya lebih bagus kalau kita punya ilmu disebarin deh. Gitu. Ini ada referensinya di Jakarta Post ya, Oke, siapa? tahun 2000. Terus 3 hari 3 malam Ono nggak tidur, mikir kayaknya dia nggak beres. Kayak karena Ono waktu itu ngajar apa sih? Ngajar 3 kelas di ITB. Oh, Jangan wah dulu. Bayangin ngajar 13 cuma 100 orang kan. iya, Pak. Sementara rakyat Indonesia ada 200 juta. Jadi di kepalanya simpel mikirnya. Ini ada 200 juta orang harus pinter.
Saya cuma ngajar 100 orang, kapan selesainya gitu. Sejak itu, Oh, jadi 2 hari 3 malam mikir, Ono ngundurin diri. Jadi submit his resignation to ITB Rector 3 days later. Tujuannya di suratnya gampang aja, Pak Rektor saya ngundurin diri, saya pengen bikin pinter bangsa Indonesia, cuma gitu doang sih. wih, mulia sekali tujuannya, Pak. Antara mulia sama blow on sama nekat bedanya dikit. Menurut Sejak Pak, itu, 200 jadi juta. sejak tahun Februari 2000 itu akhirnya, dan ini Ono nggak punya, jadi nggak ada ini ya. Saya nolak kerjaan konsultan segala macam, kerjanya minterin orang doang, bikin tulisan, bikin buku segala macam, minterin orang, udah gitu aja. Sampai 2011 2012 lah, jadi hampir 12 tahun. Wow. Saya bayar pajaknya nihil selama itu. Jadi Hmm. betul-betul aktif di grassroots, nyebarin perusahaan digital segala macem gitu, dengan Wow. support yang sangat minim dari pemerintah itu. Iya, patut di-highlight itu ya, Pak. Hah? Kenapa? Patut di-highlight. Di highlight? Oh ya, ya. Iya, sangat patut di... Cuman bukan berarti masyarakat nggak support ya, masyarakat supportnya banyak Oh, gitu. ya. Jadi bukan dari pemerintah, dari masyarakat gitu. Iya. Muncullah ada RT RW net lah, ada wifi. Jadi kalau mau tahu ceritanya wifi hari ini, mungkin pada zaman dulu kala tahun 2000 Iya. itu kita harus bayar 22 juta per tahun per wifi. Jadi misalnya kita pasang wifi Mm. di kafe gitu ya, itu harus bayar 22 Iya. juta per tahun ke Kominfo, Komdigi sekarang gitu Mm-mm. waktu itu. Ya udah, perang sama pemerintah, jadi ono perang sama pemerintah tuh Wah, gitu. 20 tahun lagi. Jadi akhirnya tahun 2000, nah akhirnya setelah perang segala macam, Januari tanggal 5 2005, jadi sesudah 5 Hmm. tahun dari ITB itu ya, Iya. setelah perang, eh ini ada ceritanya di sini, baca ceritanya di bawah ya. Iya, iya. Iya. Ini this regulatory change were culmination a sensitive effort individual like Ono ya. Jadi ya Ono dan Oh. teman-teman di perang, dan udah gitu kita nyebarin ilmunya di Afrika Selatan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Hmm. supaya kita bisa bikin internet murah pakai wifi. Akhirnya Hmm. ini diakuin sama WSIS, World Summit on Information Society. Kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia KTT lah. KTT Hmm. eh, KTTSN. KTT Information Society ya, yang bikin ITU. Oh. Jadi kalau di KTT yang datang kan presiden sama menteri. Nah, Mm-mm. akibatnya jadi Ono diundang, Ono dapat tiket dari mereka untuk Mm-mm. ceritain gimana caranya bikin internet murah. Dari situ Ono keliling dunia. Jadi keliling dunia karena di KTT itu udah gitu terbang keliling dunia. Kita ngajar. Oh. Akibatnya apa? Seluruh dunia terima kasih sama menterinya Indonesia dong. Ini kamu bagus Iya. banget gitu. Akibatnya ini cerita pendeknya lah. Akibatnya tanggal 5 Januari 2005, Hatta Rajasa tanda tangan keputusan Menteri nomor 2 2005, wifi bebas dipakai gitu. Jadi Wow. ceritanya dari sini ke sini udah gitu terus Mm. lagi. Sekarang kita nyebarin buku ini, tadi ada Haris datang, barusan ada Haris datang, Mm. itu orang pada ngirim harddisk buat dikopiin perpustakaan. Jadi Oh. perpustakaan digital kemarin 10 tera ke Wonosobo, tadi pagi 8 tera ke Mm. apa Sawangan Depok. Ini dari mana nih? Coba lihat. Oh. Jadi banyak lah kirim harddisk Mm. kemana-mana, dan kita bikin Mm. ada harddisk buat perpustakaan digital, udah ratusan sekolah yang udah make nih sekarang, supaya jadi sekolah bisa punya perpustakaan digital tanpa ada internet, anak-anak tetap bisa pinter gitu. Udah kayak gitu sih. Mulia sekali ya, 200 juta tuh kayak lebih tuh, Pak ya. Lebih Uh, dari tujuannya. masih belum lagi. Oh, belum. Masih jauh. Itu ini yang Oh, magic gitu. momennya dua lah, kira-kira kayak gitu. So naon deh, ini di bawahnya ada lagi sih aktivitas sekarang, promoting AI, machine learning, community based ini, Amita Radio. Ini yang tadi ya, yang Haris tadi namanya Iya. kita bilang offline internet server. Perpustakaan digital isinya yang memungkinkan
mahasiswa di sekolah bisa pinter tanpa akses tanpa ada internet. Jadi caranya gampang sih. Semua buku-buku segala macam ditaruh di harddisknya masukin ke komputer, komputernya colokin ke wifi di sekolah lokal aja, nggak usah ada internet, semua orang bisa jadi pinter tanpa internet gitu. Oh, Jadi itu kayak udah menjangkau ke pelosok juga, Pak. ya ini kan swadaya masyarakat ya. Jadi saya Mm-mm. posting di Twitter segala macam, terus orang kirim harddisknya, terus saya kirim harddisknya, mereka nyelipin duit 20.000 buat ongkir balik tuh harddisk udah. Harddisk harganya murah sih, ini harddisk 500 giga, harganya 80.000 rupiah gitu. Oh, Jadi pada berarti ngirim harddisk, saya kirim balik. Udah, yang ngirim itu banyak ya, berarti permintaannya ya, Pak. banyak, banyak. Kemarin 10 tera itu Wonosobo, itu yayasan dari pesantren lah banyak, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah di Wonosobo. Mereka mau ngopiin buat sekolah-sekolahnya. Terus ini yang ini gue lupa nih dari mana, lupa. Ini baru datang nih, baru aja dikasih gitu. Wonosobo, oh, Jawa Tengah ya, berarti ya. Yang paling jauh tuh dari Papua sih. Papua Oh, juga Papua ada, juga ada, Pak. ada Itu pengirimannya lebih mahal atau gimana? lebih mahal. 250.000 perak, parah banget. Papua parah dah. Tapi ya daripada nggak ada internet ya udah lah, 250.000 ya murah lah kategorinya buat Oh iya benar sih. buku Daripada nggak ada 500 buku ya. giga mah murah, iya gitu. Terus juga saya bantuin teman-teman buat bikin satelit sih. Jadi kita punya Satelit apa, Pak? ini, Indonesia Microsatellite ini itu. Ini satelitnya inilah saya kasih lihat. Ini kan kelihatannya ya. Biar Iya. ini direkam aja ya nggak apa-apa loh. Oh iya. Biar biar bisa ingat, kalau nggak pusing kepala loh. eh ini yang saya terlibat sih yang ini 8A2. Nih 8A2. Ini satelitnya yang bikin 8, tapi waktu prosesnya saya ada di sini juga sih. Ini kita bikin, ini Indonesia nyolder satelit sendiri. Kalau Palapa kan kita beli ya sebetulnya. Kita Mm. beli pakai duit aja. Ini Hmm. kalau gini ini kita nyolder sendiri. Nah, kalau mau lihat efeknya bisa dilihat ini Jota. Jota tuh Jambore on the Air ya. Jambore on the Air punya Oke. Pramuka. Jari. Bentar, salah. 8A2 Jota. Oke. Nih kelihatan, nih orang-orang Pramuka pakai walkie. Ini pakai bisa diklik nggak sih? Ini kalau dilihat ini walkie talkie sih. Ntar ada yang kelihatan banget nggak walkie talkie-nya ya? Ini mudah-mudahan kelihatan di sini. Ini nggak gitu kelihatan. Ini mungkin kelihatan di sini. Ya nggak gitu kelihatan juga. Ini yang kelihatan antenanya gede banget sih. Jadi ada yang kelihatan antena walkie talkie-nya nggak ya? Pada nggak kelihatan walkie talkie-nya. Ini walkie talkie, ini handphone ditaruh buat ngarahin satelit. Ini satelitnya bergerak, tidak seperti Palapa Mm. yang ini kira-kira satelitnya kayak Starlink lah. Starlink kan gerak juga ya, Oh iya, satelitnya Starlink ya. nggak geostasioner. Cuman Starlink tuh ketinggiannya sekitar 1.000 km, kita ketinggiannya 800 km, lebih pendek daripada Starlink. Dia gerak, Mm. jadi pakai antenanya harus gerak ngejar satelit. Buat ngejar kita pakai HP sih, ada aplikasinya di handphone, kita kasih parameternya satelitnya dan dia tahu harus diarahin kemana tuh si antena. Udah gitu di sini kalau kelihatan, kalau di sini lihat ini ada walkie talkie-nya di ujung sini sih sebenarnya. Ini ada bundanya lagi pegang walkie talkie nih kira-kira. Jadi kita Wow. ngajarin anak-anak teknologi dengan cara ini gitu. Hmm. Jadi satelitnya ini untuk pembelajaran juga ya, Pak ya? Emang buat belajar sih. Ini kelihatan nih ada Hmm. walkie-talkie nih dipegang nih. Ini walkie-talkie-nya kelihatan. Gitu. Ya kita mah hobi doang kayak gini mah, pada main-main semua hobinya. Gitu. Ini buatan Indonesia ya, jangan khawatir. Nggak banyak negara yang bikin ini loh. Oh, kok bisa, Pak? Ini dari mana buatannya, Pak? Oh, yang bikin ya Mm-mm. ada bukunya sih sebetulnya. Ntar saya kasih lihat. Oh, eh Ntar. Atau bukunya jangan disebarin tapi ya. Tapi nggak apa-apa juga. kan udah jadi buku, Pak. Udah dipublikasi kan? Udah, cuman ini naskah aslinya gitu. Oh, Ntar. Mana dia? Saya kasih lihat bukunya langsung ya.
biar bisa dibaca lah. Eh, Microsat. Ups, alah ke pencet. Balik lagi. Oh ini dia, ini ya. Saya share aja linknya. Oke, Pak. Salin link, saya taruh di chat ya. Ya. Bentar. Saya taruh di chat nih. Nah, itu bisa dibaca. Saya bacain, saya lihat sepintas saja ya biar kebayang makhluknya, makhluk yang saya maksud apa. Ini bukunya lumayan lengkap. Jadi buku ini dibuat untuk Pak Ihsan. Untuk ini dia orangnya. Ini dia Ihsan ini. Anak pertamanya, Pak? Bukan. Temen. Oh, Dia meninggal. Dia di belakang 3 satelit Indonesia. Jadi dia yang bikin satelit itu dia, yang mimpin bikin satelitnya dia sebenarnya. Cuman dia bikin satelit itu karena tulisannya Ono. Bisa dibaca di buku itu sih. wow. Jadi dia yang bikin, dia meninggal. Jadi sekitar 1,5 bulan sebelum meninggal, teman-teman bilang ke saya, Pak Ihsan sakit. Langsung saya tanya, rumahnya di mana sekarang? Langsung saya datang besoknya sama istri itu ke sana. Ini ada fotonya kalau nggak salah. Bentar, saya kasih lihat fotonya. Ini lagi ngedownload halaman. Ada Morse, ada kode Morse-nya gitu ya, Pak? Apa satelitnya ada. Tapi Oh, kalau Muhammad kita Ihsan itu komunikasi, tadi namanya kenapa? Oh, ada yang kode-kode namanya. iya, Ini waktu saya iya. nengok dia. Ini istri, ini Ihsan, ini istrinya dia, ini saya sama Ihsan. Oh, Ini 1,5 bulan sebelum meninggal nih fotonya. Jadi waktu saya datang dia langsung curcol 1,5 jam, hampir 2 jam lah dia cerita semuanya tentang satelit ini, Pak. tentang perjuangannya dia. Jadi saya kebetulan aktif aktif di mana-mana, jadi saya nggak punya detailnya waktu itu. Jadi pas ngobrol bareng sama dia langsung cerita semuanya. Istrinya cerita kalau selama ini dia kalau ada tamu paling 15 menit nggak kuat. Ada Ono Uh, 2 jam cerita. Udah gitu istrinya Ono ngerekam semuanya. Udah gitu saya bukuin jadi buku sih. Sambil jadiin buku saya koordinasi sama teman-teman yang lain, minta datanya supaya presisi lah. Ya udah, jadilah buku ini. Jadi waktu bukunya dibikin sampai jadi dia masih ada sih. Tapi emang kita udah mau bilang ini buat didedikasiin ke sama dia. Kenapa? Karena dia ceritanya gini. Ini yang bikin 8. Lembaganya 8, lembaga antariksa sama penerbangan Indonesia ya. Penerbangan sama iya. antariksanya Indonesia. 8 dibubarin sama Jokowi. Ya, saya kan sakit hati juga ya. Ya udah, Wah, jadi buku menangis ini buat sekali. nyerang itu sih sebenarnya tadinya. Tapi ya dia Oh, meninggal juga ya udah buat dia juga gitu. kalian ya, Pak. Kalian ya sebenarnya maksudnya bukan itu ya. Tapi mau dia apa? Eh iya, gitu. Ini kalau mau ngelihat satelitnya sendiri ada banyak foto-foto sih di sini. Ntar saya kasih lihat nih foto satelitnya. Ini teman Iya. Dirgan namanya. Nih, ntar ada waktu bikinnya ada nih desain satelitnya, dia bisa monitoring kapal segala macem. Satelitnya parah banget sih sebenarnya kalau tahu dalamnya dahsyat. Nih Apa tuh, Pak, yang nih waktu ngetes segala macam. Sampai hmm, ini teman-teman saya juga sih. Saya banyaknya yang moto sih. Saya males biasanya. Saya orang yang males muncul sebetulnya. Ini waktu diterbangin, mau diluncurin ya. Ini dibawa ke India. Ini ditaruh di roketnya India nih. Ini yang waktu mereka meluncur. Ini di India posisinya. oh, yang India itu, Pak, Iya. satelitnya? Enggak, satelitnya Oh, Indonesia, tapi roketnya India. Karena Indonesia belum bisa oh. bikin roket yang bisa tegak lurus. Gitu. Gitu ceritanya. Bisa dibaca lah, seru lah perjuangannya. Nanti saya Kalau baca ya, Pak. ya kalau mau baca tulisan Ono mana yang bikin dia sampai bikin satelit, tulisannya ada di bentar. Ya, kok balik lagi ke sini ada di bawah nih.
Nota pengantar. Kayaknya di sebelum ini deh. Ini workshopnya. Nah, ini dia. Ini di Kompas sih tulisannya. Tanggal 21 Juli 1991, teknologi satelit komunikasi komputer di amatir radio. Yang nulis Ono sama Suryono, berdua kita nulis. Naskahnya masih ada, saya taruh. Saya tuh punya kebiasaan mengarsip soalnya, gitu. Jadi Widih, naskahnya masih ada. mantap. Tahun 91 ya, sekarang tahun berapa? Berapa tahun yang lalu Sekarang ini? Udah lama ya? 34 tahun yang lalu ya, Pak? Iya, jadi dari tulisan ini Ihsan tertarik, udah gitu akhirnya dia koordinasi sama teman-teman amatir yang lain, udah gitu bikin satelit sampai 3 biji terbang di atas gitu. Wow, Seru ya. seru banget, Pak. Oke. Seru banget sih. Ini mah kurang sih kalau udah cerita panjang sebenarnya. Apalagi sob, Gimana tuh, Pak? apalagi ini juga bingung nih, coba lihat nih. Saya kasih lihat aja ya buat biar Iya. biar horor nih. Ini bukunya Ono ya, buku. Wih, banyak banget, Bapak, bukunya. Ini sebagian doang. Buku saya ada 60 soalnya. Ini aja udah diseleksi ya? Ini buku, ini paper journal. Paper journalnya berapa nggak tahu, lupa, ada 20-an kali, nggak tahu. Udah nggak penting. Terus ada yang dibikin free juga, buku-bukunya bisa diambil di sini yang free. Oke, Pak. Gitu. Tapi ini kan nggak mungkin masuk ensiklopedia kayak gini. Ini harus bikin summary-nya nih. Iya. Iya, pasti nanti ada summary-nya. Tapi saya lebih banyak ke buku daripada jurnal ya. Soalnya Oh, ini masalah idealisme. Tujuan hidup saya kan bukan bikin jurnal sebetulnya. Saya kan bikin orang pinter. Orang pinter itu akan terjadi pada saat orang baca bukunya. Jurnal nggak ada yang baca soalnya. iya, 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 benar, Pak. Ya. Nah, makanya kebanyakan Jurnal. buku. Kebanyakan buku saya Oh, nulisnya, bukan jurnal. Ya kalau suruh nulis jurnal ya bisa sih. Cuman hati kecilnya nggak inilah. Tidak sesuai. oh, iya, iya. Idealisme sekali ya, Pak. Gitu. Apalagi Oke. ini ada award juga ada sih. Ini award yang saya terima. Mabok lu, awardnya aja banyak. Sampai pingsan-pingsan bacanya. Cuman award yang paling dahsyatnya yang ini sih. Ini yang paling banyak. Paling kerennya yang ini. Tahun 2020. Gitu. Ini yang dahsyatnya yang ini. Postal Service Award. Gitu. Oke, Pak. Kalau sekedar info aja ya. Iya, Ini dikasihnya sama Internet Society. Oke. Nah, sekarang saya pengen nanya dulu. Udah iya. tahu di internet ada yang namanya domain? Tahu Indonesia domainnya apa? Dot apa? domain.id. Dot .id. Sudah tahu yang ngatur domain pertama kali di dunia siapa? Amerika bukan? Ya, Amerika. Udah tahu orangnya siapa? Bill Gates. Bill Gates nggak ngerti apa-apa soal domain. Jadi orangnya Microsoft itu ya. namanya bukan. Ini orangnya. Jonathan Postel. Yes. Oh ya udah, terima aja. Ada paket lagi masuk. Harddisk tuh biasa. Kenapa, Pak, sama dia? Ini orangnya yang bikin. Jadi si Jonathan Postel yang ngontrol domain sedunia. Oke. Oh, Terus di internet ada nomor kan? Ada IP ada. address. Gitu, kalau di telepon ada nomor telepon ya. Nah, ada IP address. Yang ngontrol siapa? Jonathan Postel. Kemudian internet bisa jalan kenapa? Karena ada standar di internet. Kita biasanya nyebutnya ini ya, RFC. RFC editor. RFC. RFC itu standarnya internet. Jadi internet bisa segede gini karena semua pakai standar yang sama. Jadi semua tata cara komunikasinya sama. Kalau beda-beda kan nggak bisa ngomong satu sama lain. Jadi kita Iya, iya. harus bikin standar yang sama. Oke. Contoh buat email namanya SMTP ya. Oke, saya kasih lihat email ya SMTP. Kalau saya klik, ini SMTP yang bikin Jonathan Postel. Oh iya. Seluruh RFC ini awalnya yang ngontrol Jonathan Postel. Jadi internet bisa ada karena ada Jonathan Postel gitu.
Akibatnya Internet Society bikin Jonathan Postel Award, Oh, Internet Society. Service Award. Oh, Internet Society itu kira-kira DPR MPR-nya internet lah. DPR MPR-nya Mm-mm. internet ya, Internet Society itu. Iya. Jadi mereka bikin Jonathan Postel Award untuk menghargai orang-orang seperti Jonathan Postel gitu. Oke. Nah, eh kita bisa turun ke bawah. Ini Jonathan Postel Award itu apa segala macam. Ini yang penerima-penerimanya nih. 2024 Steve Crocker segala macam, 2020 Mm. gitu, Widih, gitu. keren banget Bapak. 2020 ya? Iya, baru sih. Iya, baru-baru 4 tahun lalu ya, Pak? Iya, gitu. Jadi kalau Hmm. ceritanya kenapa sampai dapat seperti ini, eh ini nih, who play key role demokratisasi dari akses internet. Jadi akses internet jadi merata. Bukan hanya di Indonesia ya, di dunia. Gitu. More affordable, especially in Indonesian rural areas. Kira-kira gitu. Jadi apa yang di Hmm. sini ditulis, yang Ya. tadi ada RT RW net segala macam, ini kan ada RT mana nih bawah ya? Ini ada ya RT RW net segala macam itu yang Hmm. ngakuin dunia gitu. Dapat award dari dunianya gitu. Kira-kira gitu. Waduh. Pantesan magic moment ya, Pak? Iya, enggak, ini keluarnya ya. Ini Oh. waktu, jadi ini keluar. Ini waktu menterinya membebaskan frekuensi. Frekuensi boleh, wifi boleh dipakai. Tadinya kita bayar 22 juta per tahun per wifi. Per Akhirnya wifi bebas. ya? Karena bebas ini banyak orang yang pakai wifi buat komunikasi jarak jauh. Akibatnya kita jadi besar banget Indonesia. Dan dunia ngakuin kita gede. Gitu. Dan Oh, ini iya, akan ada iya. pertemuan besok bulan ini sih, minggu depan di Thailand, di Bangkok. Cuman saya nggak datang, Iya. diwakilin sama teman-teman yang lain. Hmm. Jadi yang perencana internet, jadi kan kita sedunia biasanya saling tukar pikiran. Internet arahnya kemana? Iya. Itu namanya Internet Engineering Task Force. Saya bukalah IETF. Jadi internet meeting di Bangkok. Jadi besok tanggal 15 sampai 21, 4 hari lagi. Oh iya. Ada Dari pertemuan hari di Sabtu ya? Iya, ada pertemuan di Bangkok. Dan kita biasanya sharing strateginya gimana supaya internet ini kemana gitu. Nah ini Oh. Indonesia diwakilin, ada 2 orang yang ngewakilin di sini. Mereka nanya ke saya sih, no, Indonesia siapa yang mau ngomong? Nah, kenapa sampai kayak gitu? Karena kalau udah masuk ke community network atau RT RW net, itu di dunia Indonesia yang ngelit nih, yang paling jagonya karena ini gitu. Oh, kok bisa Indonesia yang lead, Pak? Iya kan Indonesianya jago, cuman menterinya kagak tahu kalau kita jagoan, gitu aja sih. Menterinya kayak ini banget ya, nggak. Ya ini ngasih tahu aja bahwa kita jagoan. Orang-orang Indonesia hebat-hebat kok, asli. Jago. Nih buat ngasih gambaran Iya. aja ya. Mm. Masuk ke YouTube aja. Masuk ke YouTube. Kalau nggak usah YouTube dulu. Google aja ya. Masukin kata Iya. kunci wajan bolik. Oke. Kita klik gambar. Nih, Wajan nih dulu. bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia nih kan? Iya. Bahasa Indonesia nih kan? Mm. Kalau diklik Betul. halaman tuh kan, coba nih jual wajan bolik bahasa Indonesia kan? Coba terus ke bawah. Mm. Bahasa Indonesia semua. Nih perbandingan antena itu bahasa Indonesia nih. Nih bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berhalaman-halaman bahasa Indonesia semua nih. Berarti udah tersebar ya, Pak ya? Iya, nggak usah disebut Oh. siapanya, nggak usah kan, nggak penting sebenarnya. Tapi ini Bapak ya? bahasa Indonesia gitu. Coba sekarang kita lihat RT RW net. RW net sama. Ini bahasa Indonesia semua nih, parah. Sama. Oh. Ada teknologi yang menguasai Google akhirnya. Gitu. Widih. Nih kalau Bagus mau banget. beli ada, mau shopping ada yang dagang. Ada yang dagangnya juga Mm. ada. Yang jualnya ada. Di mana nih? Shopee.
Tokopedia, Lazada, Bapak dapat Blibli, ini pada royalti Pak, dagang dapat semua. royalti, Iya, dapat royalti, enggak, dapat pahala aja cukup lah. dapat pahala. Itu. Wih, iya ya, Iya, banyak coba lihat banget. terus ke bawah. Banyak, banyak banget tuh. Ini udah kayak teknologi yang, nah, bayangkan ada satu teknologi yang sedemikian merakyatnya gitu di Indonesia. Dahsyat loh ini. Hmm. Makanya kita diundang kalau udah pertemuan dunia tuh kita diundang. Dan saya Hmm. sampai ngasih keynote speech di Asia Pasifik. Jadi mereka pertemuan Asia Pasifik. Keynote Iya. speech-nya dari siapa? Oh no, Wih, terakhir kapan Pak kemarin keynotes-nya? keynote-nya 2 tahun Jadi yang lalu speaker. lah, 2 tahun yang lalu. Saya sih males sih sebenarnya Oh. gitu-gituan. Pakai Zoom ya waktu itu. Saya kalau suruh keluar Hmm. males soalnya. Soalnya Udah buang betah waktunya nih. 3 hari 4 hari, cuma ngomong sejam, males banget. Ngapain? Gue banyak kerjaan di sini yang lebih bermanfaat. Gitu. Iya Pak. Gitu. Hmm. Begitu. Jadi sedemikian dahsyatnya bangsa Indonesia gitu. Wih, baru Keren tahu ya? nih saya Pak. Hah? Baru tahu Baru ya? tahu. Hah, Iya. Baru tahu kok bangsa lu edan. Coba bayangin nih, ini paket usaha udah RT nih. RW net 6 juta nih. Ini ada yang 2,5 juta. Iya. Balik modalnya berapa lama coba? Paling juga 3 bulan 4 bulan. Ya setengah tahun juga udah balik modal. Makanya pada bikin. Makanya kita totalnya mendekati Hmm. 60.000 sekarang di Indonesia RT RW net. Gitu. Dan Iya, iya. pemerintah Kayaknya pengen supaya banyak ini juga jadi, yang pakai ya. kenapa? Banyak juga yang Paling gampang usernya lah kan gini, Pak. paling gampang kalau mau ngelihatnya ya, terutama di kampus-kampus di sekitar kampus kan banyak kos-kosan. Nah itu mereka bikinnya kos-kosan net gitu. Kan anak-anak kos kan pada pengen murah. Ya udah bapak kosnya bikin aja internet buat kos-kosannya dia. Dia langganan satu disebarin satu kos-kosan. Dia untung gitu. Oh. Ini bayangin, bayangin ya, bayangin nih. Dia langganan internet, pakai terserah mau kayak apa Mm. aja, pakai fiber lah. Kan 200 ribuan Oke. ya sebulan kira-kira fiber ya. Pakai apa? Iya. IndiHome atau apa kan 200 ribuan tuh. Disebarin kos-kosan misalnya satu kamar, ada 10 kamar gitu ya di kos-kosannya. Ada 10, Iya. masing-masing suruh bayar, kan nggak mungkin suruh bayar 10.000 perak, kan nggak mungkin kan. Internet Minimal 10.000 200 ya kan Pak. kemurahan kan. Ya suruh bayar Heeh. berapa lah, misalnya 20.000 atau 50.000 perak, untung langsung anak orang kosnya mah, untung. Makanya usaha ini Wow. berkembang banget gitu. Oh ini ada paket usahanya juga ya? Iya ada lah, bejibun lah, tenang aja. Ini gila-gilaan ini, parah. Oh. Ini udah fibernya Ada udah yang fiber di menjangkau masuk desa juga udah ada, banyak anak-anak banyak masang fiber ke menja- desa-desa. Kalau mau ngelihat gini menjangkau lah, berapa wilayah Pak? hah? Wah kalau di wilayahnya udah nggak tahu dah, kita buat trackingnya susah udah. Tapi kalau mau jujur masuk ke YouTube paling gampang ya. Fiber. Iya Fibernya fiber masuk ke, menjangkau berapa wilayah Pak? hah? Fiber Fibernya desa. bisa. Fiber murah sekarang tahu. Nih, Oh. nih, nih ada Salmanet fiber desa di Garut. Dana desa untuk fiber optik. Banyak udah. Entah, Hmm. kalau nggak jangan fiber desa ya. FTTH, RT, RW RW-nya. net. Ini udah bahasa teknik yang dipakai ya. Keywordnya teknik soalnya. Nah, ini fiber nih. Ini nerangin caranya gimana. Tiang fiber optik ala RT RW net Deso. Wah, udah kayak gini dah. Parah banget. Ini udah, Widih. ini dahsyat nih. Coba Oh. berhalaman-halaman nih. Berhalaman-halaman nih. Parah banget nih. Penambahan server RT RW net di desa. Udah parah, udah. Banyak banget Pak. Jadi kita di desa sudah fiber. Kominfonya nggak tahu. Itu. Kominfo taunya apa Pak? Taunya gimana caranya cari duit dari Elon Musk, Starlink. Oh iya. Itu aja, dia pikir dunia cuman Starlink kali ya. Ya padahal dunia kan lebar ya. Itu. Iya betul. Bangsanya juga jago. Kalau Wih. udah saya kan sering ke lapangan jadi saya tahu banget kondisinya. Wah, dahsyat loh.
ngeri sih sebenarnya, kita tuh hebat banget. Dan Kalau kita lapangan orangnya tuh kreatif-kreatif. kemana? Oh, oh, Itu. Sip ya, ngerti. kreatif tapi nggak diapresiasi pemerintah ya, Pak ya? Ya, pemerintahnya sibuk ngoplos kali, nggak tahu lah. Iya, pertama. Apalagi so. Sekarang yang nanya bingung, pertanyaannya habis dah lu. Ini kayak udah banyak banget ya, Pak ya, udah jawab semua ya. Iya, makanya direkam ya. Iya, ini nanti saya rekam nih. Udah saya rekam dari Udah tadi. rekam, oke, sip. Hmm. Ini ada websitenya saya kasih juga, terus social networknya ada. Jadi cara berinteraksinya lewat X, Facebook sama LinkedIn. X 38.000, Facebook 170.000, LinkedIn 30.000. Cuman 99,9% laki-laki semua sih. Jarang Karena yang ini ya, teknik ya, Pak ya. iya kali. Technical. Ya, menyedihkan lah pokoknya. Menyedihkan. Nah, menyedihkan kan jadi ini, Pak, edukasi untuk Ya, generasi ya itu nasib generasi muda. namanya. Nah, ini ada Secret of Success kalau mau baca. Sebenarnya Secret of Success-nya cuman dua sih. Satu, perintah pertama di Islam itu baca kan? Ya, Ya, Ikro. Iqra. Jadi, tapi kalau saya suka nanya kan gini, coba apa sebutin perintah pertama di Islam? Pasti sholat, pasti ini apa, eh apa kalimat syahadat, sholat syahadat, salah. Perintah pertama Iqra, saya bilang. Oh Jadi iya. pertama ngerjain Oh, Iqra, baca, cari ilmu gitu. Yang kedua adalah ini bahwa nilai seseorang tidak ditentukan dari kekayaan, pangkat, jabatan segala macam, tapi dari manfaat orang itu pada orang lain gitu. Nah ini yang hmm. terakhir, yang nomor dua ini sebenarnya hadis sih. Hadisnya khairunas anfa'uhum linnas gitu. Yang kedua ini hadis, yang ini Quran gitu. Oke. Siapa? Serem ya. Terus, Nah, apalagi pusing ya. ini bentar, Pak. Ini udah ini, Pak, ada perkembangan lagi Bapak mau sama satelitnya. Anak-anak lagi bikin 5 satelit sekarang. 5 satelit. Iya. Kan ini Oh, kan satelit itu kan gerak. Konsekuensinya dia gerak, tidak 24 jam ada di atas. Supaya bisa hampir 24 jam ada di atas, kita Indonesia akan ngeluncurin 5 satelit ke atas. Lagi pada nyolder, lagi pada bikin ini hmm. sekarang. Gitu. Satu satelit, kalau satelit yang kayak Palapa tuh 12 triliun satunya. Gitu. Kalau yang ini 3 miliar satunya. 3 miliar satu. Ya. Kalau saya sih cari yang murah-murah aja. 3 miliar kan orang nggak punya duit ya. Cari yang murah, yang lain. Contohnya gini Apa tuh, nih, Pak? kalau mau tahu nih, biar horor, biar serem. Tapi nggak saya tulis sih. Tapi yang di dalam tadi jawaban pertanyaan nggak ada tuh. Contohnya inilah, masuk ke Andi Publisher ya. Ini buku-buku saya banyak di Andi soalnya. Paling gampang masukin kata kuncinya Ono. Nanti ini buku-bukunya Ono lah, kelihatan di sini. Oke, Pak. Ini buku. Nah ini udah mulai ngaco nih. Bongkar rahasia Open BTS jaringan operator seluler. Jadi saya ngajarin cara bikin Telkomsel sendiri. Yang parahnya, buku yang parah adalah yang Bapak terakhirnya. bisa sendiri. Iya, bener. Ini Bisa, membuat Pak. operator seluler 5G sendiri. Gitu ya. Oh, iya. Oke, sekarang pertanyaannya. Sarah pakai apa sekarang? 3G, 4G? Aku 4G. 4G. Eh, Ya, udah 4G ya. 4G. Kecepatannya berapa kira-kira? Boleh tahu? Ya, nyampe 100 kali. 100. Anggap aja Ya, 100 lah ya. anggap aja Kalau ya. nanya ke teman-teman Telkomsel dan teman-temannya yang lain, kan mereka bilang udah 5G. Kalau nanya tuh Hmm, kecepatan 5G-nya berapa ya? Paling 200-an, 300 lah kira-kira ya iya. 5G-nya mereka. Ini yang kita bikin sendiri. Ini bikin sendiri ya. Dan diajarin teknik bikinnya ya, jangan khawatir. Parah banget. Hmm. Nih, sekarang saya kasih lihat kecepatan yang kita bikin sendiri. Ini kecepatan yang kita bikin sendiri ya.
S. Coba speed PQRS nih di speed. Nih ya. Ini kecepatan ini yang bikin mahasiswa saya namanya Fatah. Dia posisinya hari ini sudah ada di Taiwan, kecepatannya 800 Mbps, bikin sendiri. Kok bisa, Pak? Gile. Ya bisa lah, kan bangsa ini kan jago. Masa nggak tahu kalau bangsa ini jagoan? 8 kali lipatnya ya? Emang. Ajarin lah, Pak, biar saya bisa Nah itu hemat. bukunya ada. Webinarnya juga ada nih, masuk ke YouTube-nya Ono lah kalau nggak inilah Operator seluler sendiri. 5G ya? Iya, parah kok kita jago-jago. Dan itu semua ilmu ya karena itu dicetak ada ongkos ganti kertas lah ya. Mm-mm. Nah, ini kalau mau masuk ke Mahasiswanya udah di Taiwan kuliah beasiswa atau mau lagi gimana, Pak? ditarik sama Profesor Ray buat S2 di sana. Jadi dia masih semester 7 sih posisinya. Dia semester 7. Oh, Udah gitu Profesor Taiwannya bilang, "Kamu kesini aja deh terusin S2." Belum selesai. Ya udah kamu berangkat aja, saya bilang gitu langsung. Tah, kamu berangkat aja, berarti udah dimintain, udah berangkat. Jarang ada orang yang minta. iya benar, iya Ya Bang. udah, suruh berangkat langsung sama saya. Gitu. Wih, Oke. Kita ini apa nih, Pak? saya kasih lihat YouTube-nya ya. Ini Iya, bisa lihat di YouTube saya sih sebenarnya kata kuncinya Ono Center 5G lah kira-kira kayak gitu. Ntar ini Setter banyak. 5G. Kalau ini sebenarnya saya masuk ke studionya. Ini Ono yang bisa lihat ya. Kalau YouTube yang normal mah nggak. Ya udah, ini kebetulan ya bisa di search di sini sih sebenarnya. Banyak banget video tentang 5G. Ya, 5G Open BTS. Kalau nggak 5G juga bisa sih. 5G. Nanti ini video-video 5G-nya ada nih, gimana caranya setup 5G ini apa. Nih Fatah membuat 5G sendiri, ada banyak sih. Gitu. Wow. Itu Diterap. biasanya durasinya berapa lama, Pak, bikin kayak Ini gitu tuh, Pak? video ini mah rekaman saya ngajar. Iya, Lagi maksudnya ngajar di kan, kelas, ngajarnya kan ada mm, yang kalau lagi ngajar saya rekam layar, screen iya. recording. Ya udah diupload, nggak diedit, males, nggak ada waktu, udah upload aja apa adanya, jebret. Oh, kalau Yang untuk bikin 5G-nya berapa Oh, lama itu? bikin 5G-nya si Fata Mm. sekitar setahunan lah. Dia dari nol ya, dia Wow. nggak ngerti apa-apa ya. Dari nol nggak ngerti apa-apa, setahunan jadi. Gitu. Bisa. Setahunan dia bikin, udah bisa pakai sendiri gitu. Iya, dia bikin sentral teleponnya, bikin SIM cardnya, bikin semuanya. Jadi nggak, Wih, berarti bisa dia jual juga ya? iya cuman nggak kita jual. Kalau dijual ntar ditangkap sama Kominfo. Oh, Ya kita lepasin aja ilmunya, lu pada bikin aja tapi hati-hati aja. oh iya 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 iya. Ya kalau komersial kan masalah izin ya. Kalau dari Iya sisi izinnya ya, ilmu Pak. kan kita cuek-cuek aja sih kalau ilmu ya. Mm. Gitu. Oke. Ini sebenarnya satelit tuh masih penasaran sih saya, Pak, satelit yang tadi. Oh, kenapa? Semuanya penasaran. Belum saya kasih lihat buku yang lebih kacau. Nih. Apa tuh, Pak? Bisa masuk sinilah. s.id. Nih ya. S.id. Free ini ya. s.id/free minus owp minus ebooks. Oke, nanti saya Silahkan coba. diklik /.id owp ebooks. Nah, buku yang ini yang parah nih. Ini buku pegangan implementasi AI, machine learning sama big data. Ini ngajarin cara bikin, cara ini ya, cara bukan make ya, program AI, machine learning, big data. Ini Programming. Hah? Programming AI, Pak. Ya, programming AI ya. Oh, Ini diajarin 200 halaman, 250 halaman lah. Cara programming AI. Diajarin, free. Silahkan di-download. siapa? Nanti saya tiba-tiba udah jadi ini nih, programmer AI. Emang gampang kok sebenarnya, asli gampang. Mau tahu gajinya? Berapa? Ini anaknya Ono ya. Iya. Anaknya Ono, kemudian dia lagi S2. Ono ajarin kayak ginian. Terus Mm-mm, dia ngelamar kerja di pakai LinkedIn lah. Ngelamar kerja, dia mm-mm. kirim ke 50-an, dapat 2 nih. Satu di Estonia, satu di Polandia. Gajinya 80. Itu
remote Pak, dari jarak Remote jauh. dari Jakarta. Kurang ajar nggak tuh? Iya, enak banget. Emang enak. Parah nih, gajinya parah banget ini. Itu dia dapat dua-duanya bisa Enggak, satu, diambil dia milih atau satu aja. pilih salah satu? Oh, Milih satu. Tapi gajinya sekitar segitu. Gitu. wih. Ya udah ntar lagi saya belajar ini Pak. Ya, ini asli. Ini duitnya kenceng banget. Iya, soalnya kemarin juga lagi in banget nih Pak ini tentang Ya, AI. Emang. iya, Ini masa bukunya free cyber coba. Ono kasih free loh. cyber security gitu-gitu ya Pak? Ada. Ada, yang ini AI ya, bukan cyber Hmm, security. Kalau mau cyber security, alah. Ntar. ada juga Pak. Ada. Ada. Nih cyber security ada nih. Tapi yang ini yang lebih levelnya level kebijakan ya kalau yang ini ya. Kalau Oh, ini yang saya lepas polisi. yang ini kebijakan. Kalau yang mau free-nya yang technical di sini di websitenya Open Course ITTS ACD. Ini technical banget. Kalau ini kuliahnya Ono sih, technical. Oh, ini buku kuliah ya Pak? Bukan buku kuliah, ini kuliah e-learning lah, bukan buku sih, Oh, e-learning. e-learning gitu. Tapi kalau kalau mau yang mana tadi? Ini kalau yang ini ada ini contohnya nih ya, cyber security. Bagaimana mengamankan si AI, menjaga AI tetap terkendali supaya Iya. aman. Terus Hmm, misalnya, oh ini ada buku nih, framework untuk meningkatkan cybersecurity di infrastruktur kritis, keamanan jaringan, belajar hacking. Jadi untuk belajar cybersecurity kita mau nggak mau, cybersecurity kan buat ngamanin, ibaratnya polisi iya. lah. Kalau mau jadi polisi Betul. harus ngerti cara maling kerja dong. Jadi diajarin juga Harus. cara hackingnya diajarin sih, gitu. Nah, oke, saya coba login. Ini Kira-kira free? banyak ya yang harus dipelajarin ya Pak? Iya banyak lah. Eh, ini semuanya Ono free-in, tapi Ono tahu nggak gampang buat belajar. Iya. Ini ya misalnya ini ya Open Course ITS ACD. Bisa create account free. Ya, saya akan login Mm. dulu ya, login. Saya klik my course. Ini saya kasih gambaran aja salah satu. Ini free. Ini ada di sini sih tadi, mana sih? Ini ya, saya turun ke bawah lah. Ini dia. Nih, website Open Oke, Course. open course ya Saya Pak. cuma ngasih satu URL doang, nggak kasih cerita ya. Ini saya kasih ceritanya sebenarnya dari URL itu. Gimana Jadi Pak? Hmm. ini URL ini kuliah ini kita bikin apa, kekacauan lah di Republik sih sebenarnya. Kuliah di kampus saya Hmm. kan rektor. Kuliah di kampusnya dilepasin free di sini. Dan Oh, orang bisa daftar free gitu. loh. Emang boleh Pak? Nah, pertanyaan kan jadi gitu kan. Iya. Emang ada aturan yang ngelarang? Gitu saya balikin. Oh, tapi biasanya udah bayar dulu baru dapat Baru dapat ilmu course-nya kan. gitu kan? Kalau ini enggak. Iya. Ini dilepasin free, silakan ngambil. Ini masukin cyber security aja. Ini nggak tidak bayar SPP sama sekali, dan nanti di bagian bawah Oh, ini cyber security ya, di bagian iya bawahnya ini saya. ada sertifikat. Kalau nilainya bagus dapat sertifikat free gitu, sertifikatnya free loh gitu, Sertifikat juga nggak bayar Pak? kagak bayar gitu ya. Yang Hmm, bayar tuh kalau mau dapat ijazah sarjana, bayar SPP baru. Tapi kalau kuliah semuanya itu. free sih. Akibatnya kampus kita dapat mahasiswa yang bagus-bagus. Ini saya kasih gambaran betapa susahnya. Ini boleh ujian berkali-kali ya. Iya. Jadi ujiannya berkali-kali, soalnya di random, boleh duduk sebelahan karena soalnya beda, terserah lu, boleh. Ini total ada 30.000 lebih orang yang ikut ya. Sekarang Mm-mm. saya pengen nanya, ini ujian boleh berkali-kali, soal random, boleh duduk sebelahan, boleh copy paste ke Google, boleh terserah. Dari 30.000 orang, berapa yang bisa Iya. lulus? Sebut, coba angkanya. Kasih angka. 30.000 dari 30.000 Ini ya. kan 30.000. Oke, Heeh. berapa yang lulus? 50%? 50% dari 15.000 ya. Oke, kita Iya. lihat kenyataan. Dan ini boleh nyontek loh. Ini materi ada di sini semua ya, tinggal diklik ya materinya. Iya. Oke, kita lihat ya. Dari 30.000 yang dapat sertifikat, free tadi, boleh nyontek, Hmm. boleh berkali-kali cuma 50. Emang nggak gampang. Emang susah ya belajarnya ya Pak? Yang susah niat sih sebenarnya. Gitu.
Tadi kan 30.000 ya, Bu? Iya. Ini saya klik aja sembarangannya ya, saya klik nih. Iya. Nih, dapat sertifikat, ini bukan dapat 90 nih, dapat 75 doang, ono tanda tangan. Ini ada QR code, kalau diklik dia cross check ke servernya. Ini benar kagak gitu. Oh. Jadi nggak, lu bisa aja bikin sendiri, tapi kan QR code-nya nggak bisa ditipu. Gitu. Mm-mm. Hmm. Ini waktu itu saya Wih. masih pakai rektor ya. Sekarang harusnya diganti nih, rektor. Oh iya, iya, iya. Iya, udah ganti. Gitu ceritanya. Jadi nggak Gitu. segampang Wow. itu sih. Padahal semua ilmunya free. Wih. Saking banyaknya kali ya materinya. Beda. eh ini sebenarnya gini ceritanya. Itu masalah kualitas orang Indonesia Belajar. sih akhirnya. Gitu. Oh. Kan kita banyak yang jebol kan. Website kayak kemarin kan Pusat Data Nasional jebol. Jebol Iya, banyak. jadi gini kalau cerita gedenya kira-kira gini. Yang namanya komputer itu kan beda sama lemari es ya. Beda. Jadi Beda, Pak. kebanyakan yang namanya bos-bos di Indonesia, apakah itu menteri, jenderal, bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu, Iya. mikirnya, oke, kita butuh cyber security, kita cukup beli komputer aja, colokin listrik, nyala, selesai masalah. Emang lu pikir komputer sama lemari sama, beli, colok, nyala? Kagak kan. Kalau komputer kan kita tahu ya, nyalain, harus ada Iya. install apalah, harus konfigurasi Iya, apa. betul. Untuk Mm. install konfigurasi kan butuh orang pinter kan. Nah, Iya, butuh itu lah. kesalahan fatalnya. Nah, ini buktinya. Kayak gitu aja nggak nyampe ya, Pak ya? Iya, ya makanya jangan kaget kalau jeblok. Makanya jangan kaget kalau memang hidupnya cuma bisa ngoplos itu kan, ya begitu dah. Ah, itu mah udah lama itu dia ngoplos. Iya udah lama ya, ya begitulah Mm-mm. refleksinya. Gitu. Sip. Siap, Pak. Nih, Oke. Apalagi? ini Oh, kayak ini udah... saya masukin achievement nih di sini nih. Oh ya, apa nih, Pak? Yang Jonathan Postel Award itu Oh, achievement. Jonathan Postel. Ya, Hmm. gitu. Siap, Pak. Jadi udah ada di achievement. Ini udah terjawab semua kan ya? Jawabannya nih, Pak. Udah beres kok. Udah gua kirim email sampai 3, 4 kali. Kagak diterusin, masih nanya. Iya, Dalam padahal arti ya saya udah aku dari minta di cara WA aja bereaksinya deh. Dede saya tahu nih, kayaknya dia nggak tahu bahwa saya udah jawab. Aduh, kan saya jawab. Nih saya attach di bawah ya tulis jawaban saya. Iya nanti saya Heeh. sampein. Gitu dia ngomongnya gitu, kagak disampein juga, capek deh. Iya, dia juga udah bilang mau ngirim ke email. Oh Udah jadi aku gua kasih. kirim, jadi sambil jawab tuh saya langsung kirim emailnya, cekrek gitu. Iya ya. Iya, bagus. Dari cara jadi saya kan udah sering, saya kan komunikasi pakai email. Udah tahu nih cara Iya. bereaksi orang nih, kayaknya dia nggak ngerti yang saya maksud, ya udah. Oke, oke, oke. Insting ono jalan soalnya, kalau komunikasi jalan. Nih kayaknya dia tak nggak tahu nih. Begitu. Dia jarang pakai email juga kayaknya. Bapak kenapa cuma pakai email ya, Pak? Nggak pakai WA nih? Oke. Sekarang saya pengen nanya balik. eh Mm-mm. WhatsApp disadap nggak? Apa? WhatsApp Oh, disadap bisa apa ada. kagak? Ya. Disadap. Iya, Tahu kalau from disadap? US. Heeh. Hah? Tahu kalau disadap? Iya, Tahu. tahu. Ya udah. Saya kan orang cyber security. Oh, Simple aja mikirnya. Terus kenapa gue harus pakai sesuatu yang gue nggak aman? Gitu kan? iya sih. Ya benar-benar masuk Iya. akal banget Iya ya. sih, Hmm. cuma gitu ya. Iya iya kan kalau kerja pakai WA apa? Enggak, kita nggak pakai WA. Kita pakai ini kita. Nah, ini kita bukan Pakai WA apa ini. kalau Bapak? Ini Palapa. Pakai Slack, Slack bukan? Bukan, ini Palapa nih yang ada di layar nih. Satelit ya? Palapa bukan satelit, ini aplikasi di Play Palapa. Store. Coba saya kasih lihat ya. Playgoogle.com, Punya masukin kata Indonesia kuncinya. itu, Pak. Iya, buatan kita. Ini lebih dahsyat daripada WhatsApp soalnya. Dasarnya sama. Oh, Ini Palapa ini sama-sama WhatsApp awalnya. Cuman kalau WhatsApp bisa disadap, kalau ini nggak bisa disadap sama sekali. Gitu. Kalau yang ini Palapa ini ya. Gitu.
Jadi saya makainya Wih. ini. Dan ini ya maklum lah, Ono kan komunikasinya sama Cilangkap. Kayak gitu-gituan. Iya. Ya udah harus pakai yang kayak ginian, nggak mungkin lah pakai WhatsApp lah kalau udah kayak gitu mah. Itu. Soalnya udah data-data ini ya Pak, data-data penting ya. Udah penting gitu. Ngeri dah. Hmm. Gitu. Ini Oh, ada cyber security juga Bapak udah master nih. ya ngerti lah. Ya ada bukunya lah kalau mau dibaca nih, ada bukunya bisa ada di Andi juga. Nih, kalau nggak percaya nih. Bukan nggak percaya Pak. Buku penanganan insiden cyber tuh, ada kan bukunya? Iya. Justru E-commerce menarik ada. banget nih. Hah? Bukunya banyak, mau Oh, topik apa ada bukunya. Gitu. oke Pak. Tuh, sip. Apalagi. Ini kalau kalau nggak, ini tadi di chat udah keambil belum ininya? Kalau nggak keambil kirim email deh, saya kirim. Kalau nggak emailnya apa Bentar. deh, saya kirim sekarang dah. Saya kirim di chat ya Pak. Oh, emailnya mau dikirim di chat. Iya. Bentar. Bentar. Saya harus masuk ke mana emailnya. Ini Itu emailnya Pak ya. editor. Perasaan udah gue kirim ke sini ya. Coba Hah? kirim lagi. Masa sih Pak? Yaudah. Sentimen kali. Kok nggak Bentar, masuk? bentar. Masuk ke ini kali. Masuk ke apa sih namanya? Jangan ya? Jang. Suka gitu emang. Bentar. Oke, ini dia. Saya copy. Jadi depan lu kan? Ya, udah. Paste Di- nih. Eh, jawaban Ono. Coba dicek di Jang lah. Oke. Atau saya diblokir sama soalnya Gmail ngeblokir saya. Oh, ada nih Pak, ada di spam, di Di spam. spam. Iyalah. Udah dari kemarin udah gue kirim. Kok Iya masuk spam. Dia kenapa pikir, masuk ke spam ya Pak? iya soalnya Ono tuh dianggap tukang nyepam. Karena Ono terlalu aktif di email, jadi kayak spammer. Padahal bukan spam. Oh, Kan kalau spammer aktif banget ya. Padahal eh, dia pikir mesin yang ngirim mail, padahal orang gitu. Di ya spam aja. ampun. Ya udah, pokoknya Ada ternyata ada tiga Pak, benar-benar ada tiga. emang udah ada dari kemarin-kemarin. Ya ampun. Kirain belum masuk. Udah aman. So, coba apalagi yang belum? Biar beres. Hmm, udah, udah semua ya Pak ya ini. Ancestor udah ya. Hmm, Buku-buku paling ntar bingung summary-nya. Tapi kalau sederhananya sih saya nulis lebih dari 30, 60 sih. Lebih dari oh 60 ya. buku sederhananya gitu. Apa ini kita biasanya kalau nama orang tua sama nama pasangan sama Oh, nama ada. anaknya. Orang tua ada nih namanya ya Hasan Purbo. Ada. Ya. Hmm. Pasangannya Nurlina Nurtam, also known as Eh, Nurlina Purbo. pakai biasanya kita pakai tahun lahir Pak. Tahun lahir bentar. Dia Hmm. teh lupa. Tahun berapa ya? Eh tahunnya bentar. Lupa nih. 62. Kayaknya 1965 deh. Oh Kayaknya iya. sih. Kurang lebih. Kalau bapak nggak tahu tahun berapa ya. Udah meninggal orangnya. Tahun berapa? Oh, Pokoknya waktu tahun 45 dia itu levelnya SMA gitu. Kalau 45 itu tahun 18, 30-an tujuh kayaknya. belas berarti. Ya Oh, waktu dia tahun 30-an lah kira-kira. Kurang lebih ya. iya. 19 30-an. Bentar. Kali ada di internet kali ya. Bentar. Suka ada dia soalnya. Oh, ada Wikipedianya gitu, Pak. Ya ada informasi gitulah. Suka ada. Oh. Hasan Purbo. Oh nih, 26. Tahun 26. 20. Iya. Nih, ada tuh kan. Oh, Oh, ada di iya Wikipedia ada. malahan. Ya udah Bener bagus. kan Wikipedia? Ada Bapak Ono Wiki juga, Pak. Ono juga ada di Wikipedia. Nih, Kok nih ada Ono Wiki itu apa tuh, Ono Pak? Wiki tuh wikinya Ono, soalnya saya diusir sama Wikipedia.
Ini Hasan Purbo, udah ya, ini Hasan Purbo dapat. Coba cari Iya, Ono Purbo. 26 ya tadi. Nah, ini ada Ono juga ada di Wikipedia. Cari di Wikipedia ada. Tadi berapa salah tahun? Saya nggak tahu lah, ulang tahunnya bapak sendiri mana tahu gue. Istri kayaknya 65 sih kayak. Saya saya kirim ulang ya. Saya kirim. Oh iya Pak, sama anaknya boleh Pak, anaknya. Tahun lahir. Waduh, nggak hafal gue satu-satu buset. Aduh, itu tahun berapa ya? Lupa semua gue. Masa sih Pak? Nggak hafal, saya harus tanya istri semua nih. Nggak hafal gue. Oh ya udah, nanti aja mungkin ya. Tapi umurnya daerah 30-an semua lah. Enggak sih. Yang ini umurnya kelas 1 SMP nih, si Bontot. Kelas 1 SMP. Ini jaraknya hampir ke kakaknya si Jack itu hampir 11 tahun atau 12 tahun lah. Gitu. Jauh banget Pak jaraknya. Iya, saya 12 pikir tahun ya. istri saya nggak bisa melendung, taunya melendung. Dia melendungnya umur 47 apa 40 berapa gitu, hampir 50. Hampir menopause ya berarti ya. Iya udah, akhirnya sama, jadi dokternya kan masih om ya. Udah om Mm. di ini aja lah, disumpah. Ya, Iya. ya udah, kerannya ditutup langsung. Oh. Jadi habis waktu dia lahir keran ditutup, dah nggak bisa keluar lagi, dah beres, aman. Banyak ya anaknya Bapak. Iya begitu deh. Ada 6. Iya, tahunnya lupa. Oh, mungkin tahunnya nanti ya. Nyusul ya Pak ya. Iya, iya. Tapi ini rata-rata beda setahun lah kira-kira. Yang paling tua 30 ya Pak. Si Ito cuman tahu tanggal lahirnya doang, tahun lahirnya kagak tahu gue lupa. Oh, justru malah tanggal ya. Padahal Tahunnya kan aja sih kita Pak. ini tanggal biasa pas tanggal Ngerayain ya. lahir kan say apa gitu kan, selamat ulang tahun ya mas, kayak gitu-gitu. Iya. Tapi tahunnya mah kagak tahu. Gitu. Ya udah nanti aja Pak ya. Ya, 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 ya. Oke. Ini udah lengkap sih Pak. Deh, saya Iya. kirim lagi aja ya. Tapi ntar ininya belum ya. Ini udah sih Pak, udah saya screenshot tadi. Oh gitu, ya udah. Oke. Heeh. Deh, Oke. Kita udah selesai nih Pak untuk kuesionernya. selesai, siap. Oke, Iya. Mm. Berarti nanti mungkin saya akan kabarin Bapak untuk update draft biografinya ya Pak ya. oke, siap. Oke. Oke. Nanti kita kontakannya via Palapa aja apa gimana nih Pak? Email nggak bisa ya? Palapa boleh, Email kalau kalau bisa, pakai cuman kalau Palapa ya Bapak boleh. mau Kalau pakai email bisa, Palapa via bisa. Palapa juga Eh, boleh Pak. sorry, gua ngeklik ini lagi. Mute. Salah. Ya udah, siap. Ya, Email aja ya Pak ya. email Palapa dua-duanya bisa sih. Kalau mau Oh, gampang oke. email. Bisa yang lebih cepat Email lebih dilihat cepat. sama Bapak. Iya, Palapa. Email. Palapa saya ngelihatnya di komputer juga sih sebenarnya. Oh, berarti email ya, berarti ya Pak ya. Iya, lebih prefer Oke. email. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Kayaknya Selamat sore narasumber Bang. yang rada gelo yang ini kali ya, yang lain lebih serius kali ya. Tapi Bapak ceritanya banyak banget nih. Justru saya tertarik banget buat ngulik cerita Bapak yang lain nih sebenarnya. Oh, iya boleh, nggak apa-apa. Banyak yang lucu-lucu kok. Iya itu ya. Iya, Lucu-lucu apa tuh Pak? iya, pemerintahnya jadi marah sama saya gitu. Oh, Kominfo. Iyalah, itu satu kementerian terutama Postel ya, Mm-mm. SDPPI. Itu udah, jangan Ono deh, soalnya Ono kerjanya bikin kacau. Ya bayangin tadi bisa bikin 5G sendiri kan, ya pusing lah dia. Iya. Iya Wih, udah, bisa bikin mencerdaskan bangsa ya iya, Pak. Yang iya, tidak mau, yang tidak dimaui pemerintah itu. iya begitulah. Karena mereka lebih suka ngoplos, mau diapain ya wis. Ya, tantangan itu tantangan besar sih Pak. Ya, sip. Makasih Pak Yo, untuk sama-sama, sharingnya. makasih. Ini saya live juga ya.